Halo kaum intelektual sekalian. Wow, gila-gila. Guys, ternyata ada stereotip yang mengatakan bahwa umat muslim akan sangat-sangat mustahil jadi negara sekuler. Tapi itu dibantahkan oleh Turki. Buktinya, Turki bisa jadi negara sekuler. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Turki bisa sekuler, sementara Konoha tidak bisa sekuler? Padahal Turki dengan Konoha itu sama-sama mayoritas Muslim. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Turki itu berbeda? Apa alasannya? Apa pemicunya kenapa mereka sekuler? Lalu, kenapa sekularisme di Konoha itu seperti PKI gitu ya? Kita menganggap bahwa sekularisme itu seperti PKI atau seperti komunis gitu ya, dikata-katain gitu ya. Bahkan ya saking bencinya dengan sekularisme, warga Konoha itu menfitnah gitu ya, memframing ya, bikin citra yang sangat jelek terhadap Kemal Atatürk, yaitu pendiri daripada sekuler Turki. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa kita benci dengan sekularisme? Kemudian ternyata Turki ini salah satu negara yang paling unik. Kenapa bisa seperti itu? Karena zaman dulu Turki ini hampir 100% beragama Kristen, coy. Wow. Luar biasa. Gila. Bayangkan hampir 100% beragama Kristen. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sekarang ini berbanding terbalik? Apa yang mempengaruhi? Kemudian berapa lama agama Kristen mayoritas di Turki? Berapa lama? Apa yang jadi pemicunya? Kemudian ternyata Paulus pernah ke Turki, pernah ke Efesus. Ternyata Efesus itu ada di Turki, guys. Wow, luar biasa. Jadi di kitab suci agama Kristen itu ada yang namanya Efesus. Efesus ini ada di Turki ternyata, guys. Wow, gila, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Turki sekarang ini berbanding terbalik 100% gitu? Apa alasannya? Kemudian, apakah kita itu bisa seperti Turki, bisa jadi negara sekuler? Apa yang kita butuhkan kalau Konoha itu jadi negara sekuler? Bukan berarti saya ngajak yang untuk video ini untuk jadi negara sekuler ya, karena sekuler itu kan dianggap PKI ya di Konoha. Saya hanya bertanya, apakah Konoha itu bisa jadi negara sekuler? Kalau misalnya mengatakan nggak bisa, kenapa Turki bisa? Kita nggak bisa gitu. Apa yang jadi penghalang? Kemudian, kenapa Turki ini ya, ternyata Turki ini juga salah satu pusat peradaban daripada agama Kristen di zaman dulu, guys. Wow. Luar biasa. Gila. Peradaban agama Kristen yang sangat-sangat spektakuler. Bahkan banyak penginjil ya, orang-orang terkenal, orang Kristen yang terkenal di Turki. Gila, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau Turki sampai sekarang ini beragama Kristen? Apakah mereka akan seperti Eropa gitu? Apakah mereka akan seperti Amerika gitu? Kemudian, selain itu, kenapa Turki ini akhir-akhir ini kalau saya perhatikan anak-anak mudanya itu, terutama Gen Z itu, mereka nggak peduli dengan agama. Bahkan mereka itu lebih mengarah ke agnostik gitu ya, kalau saya perhatikan sekarang ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Turki itu tidak melarang agnostik? Kenapa di Konoha agnostik itu seperti melihat setan gitu ya? Jadi di Konoha itu agnostik itu dianggap sesat, masuk neraka gitu ya. Apakah karena di Konoha itu banyak yang megang palang sorga gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya, apa alasannya. Kalau saya bongkar ini akan banyak nanti warga Konoha yang kejang-kejang kalau jonatan berjamaah, terutama yang benci dengan Kemal Atatürk. Apa itu faktanya? Ada beberapa fakta yang jarang dibongkar di video ini, dan saya akan bongkar di video ini. Apa itu faktanya? Faktanya adalah
Jadi salah satu alasan yang paling jarang dibongkar gitu ya, salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa Turki sekarang ini tidak mayoritas Kristen lagi gitu. Apa alasannya? Karena faktor daripada politik, invasi. Nah, ketika Turki itu diinvasi, maka pelan-pelan mereka mengkonversi agama mereka terhadap agama yang menginvasi. Apakah ini disengaja atau tidak? Apakah ini dipaksa secara halus atau tidak? Menurut keyakinan saya, ada semacam penyuruhan secara halus. Apa itu? Melalui jizyah. Jadi jizyah ini menurut keyakinan saya, yang ini semacam alat gitu ya, untuk apa? Untuk supaya masuk ke agama tertentu. Tapi kalau saya perhatikan zaman dulu itu ya, kekhalifahan zaman dulu itu mereka sebenarnya nggak terlalu suka ya kalau misalnya ada yang pindah ke agama mereka, agama Islam gitu. Karena apa? Karena jizyah berkurang gitu. Nah, karena ada jizyah ini kan pajak daripada nonis ya. Jadi kalau di satu negara itu ada nonis misalnya, jadi pajaknya itu beda gitu ya. Kalau yang Muslim nggak bayar pajak gitu ya, pajaknya ringan gitu ya. Tetap bayar pajak tapi pajaknya ringan. Jadi ada semacam privilege. Nah, privilege inilah sebenarnya yang mempengaruhi. Makanya saya katakan politik itu mempengaruhi penyebaran agama. Mereka nggak dipaksa langsung masuk agama Islam, enggak. Tapi melalui jizyah. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini masih berlaku di Konoha atau tidak? Bagaimana dengan yang namanya kalau bangun rumah ibadah itu ada uang ini, uang itu gitu ya. Jadi menurut data dari Setara Institut di Konoha ya, ini menurut data guys. Ternyata kalau kita bangun rumah ibadah itu, ya bangun gereja dan sebagainya itu, kita harus store ya uang ini, uang itu ya, ada uang-uang siluman ternyata guys. Apakah ini yang namanya jizyah? Silakan simpulkan sendiri, saya tidak akan menyimpulkan ya. Kemudian selain itu ya, tanpa kita sadari ya, perpindahan agama yang ada di Irak, bukan Irak, di Turki ini kalau saya perhatikan tidak lepas dari yang namanya pengaruh daripada politik secara halus ya. Ada semacam politik secara halus guys ya, yaitu ya jizyah. Itu yang paling mempengaruhi ya. Kemudian selain itu kalau saya perhatikan Turki ini kan negara yang sangat unik ya. Kenapa unik? Kalau saya perhatikan satu-satunya negara Muslim yang ke barat-baratan, kemudian menyatakan diri sekuler. Kenapa Turki bisa sekuler gitu? Bahkan di pemerintahan Kemal Atatürk ya ada semacam tentara penjaga sekularisme. Ya mirip-mirip seperti di Turki juga sih ya. Di Turki juga kan ada tentara moral ya, atau polisi moral gitu ya, menjaga yang namanya moral. Jadi ada perdebatan yang sangat sengit di dunia, terutama di Eropa, ya kemudian di Timur Tengah. Apa itu? Apakah kita memasukkan agama itu ke ranah negara atau tidak? Ya, Iran mengatakan, iya, kita harus memasukkan agama. Bila penting, ya harus 100% ya kita masukkan. Lalu bagaimana dengan Turki? Turki mengatakan, enggak boleh ya, kita harus memisahkan. Kenapa dipisahkan? Apa alasannya? Jadi ada alasan yang paling masuk akal, yaitu karena kekalahan daripada kekhalifahan yang ada di Turki saat itu. Nah, karena kekhalifahannya sudah kalah, sudah runtuh, maka Kemal Atatürk melihat, lah kok bisa kalah? Bukannya kekhalifahan kita ini masih kuat? Kok bisa gitu? Ya. Lalu apa yang terjadi? Turki pelan-pelan meniru gitu ya, meniru orang-orang Barat ya. Turki melihat ya, oleh elit di Turki dan Kemal Atatürk melihat, oh ternyata orang Barat itu nggak memasukkan agama ke negara ya. Jadi negara itu nggak direcoki oleh agama, sehingga agama ini mudah maju ya, walaupun Turki sekarang ini bukan negara maju ya. Jadi guys ya, ternyata menurut Kemal Atatürk ya, nanti baca bukunya karangan atau yang bahas tentang Kemal Atatürk. Ternyata Kemal Atatürk itu berpikir, kalau agama itu dibawa ke ranah agama, maka ini akan membebani negara gitu. Contoh misalnya, dalam agama itu kan ada mazhab-mazhab ya, ada aliran-aliran.
Misalnya, contoh misalnya ya mazhab A, ya, di suatu negara misalnya ada 3 mazhab misalnya, mazhab A, mazhab B, mazhab C. Kalau kita misalnya pakai mazhab A, ya kita menjadikan negara kita negara agama misalnya, negara khilafah misalnya, kita menggunakan mazhab A, nanti mazhab B kan marah-marah. Kok lu milih mazhab A? Mazhab kita dong. Kemudian mazhab C juga seperti itu. Oh, kok lu seperti itu? Mazhab kita dong. Nggak boleh mazhab A doang, nggak boleh gitu. Jadi ribut berantem ya. Kalau sering berantem gimana mau maju coba? Itu yang jadi permasalahan. Sehingga apa? Sehingga Kemal Atatürk merumuskan negara sekuler. Nah, ternyata sekularisme yang ada di Turki ini terlalu dipaksakan. Walaupun ya lumayan berhasil lah. Apa tingkat keberhasilan dari Turki? Ya kalau saya perhatikan di Turki itu mereka nggak terlalu ketat dari yang namanya mengontrol pakaian, ya pakai hijab boleh, tapi di ranah publik gitu ya. Bukan di ranah publik, maksudnya di ranah privasi gitu. Di ranah publik ya disarankan jangan pakai hijab. Mirip seperti di zaman Pak Soeharto dulu ya. Ada larangan penggunaan hijab pada saat di sekolah. Itu sangat-sangat luar biasa menurut saya pribadi. Pak Soeharto salah satu pemimpin yang konsen terhadap pendidikan. Sangat luar biasa memang. Walaupun banyak dosanya juga ya. Seperti kata Pak Gus Dur. Pak Soeharto itu banyak budinya gitu ya. Banyak jasanya, tapi dosanya juga banyak gitu. Itu kata Pak Gus Dur ya. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marah sama Pak Gus Dur ya. Jadi guys, ternyata untuk menjadikan suatu negara itu jadi negara sekuler itu susah banget. Susah sama seperti Konoha. Karena apa? Karena desain daripada agama itu sendiri. Kalau Kristen itu kan masih ada dalil yang mengatakan, berikanlah apa yang kamu berikan terhadap kaisar. Berikanlah apa yang kamu berikan terhadap agama. Jadi kalau agama tertentu di Konoha itu nggak seperti itu. Semua diurusi oleh agama gitu. Cara makan, cara minum, semua, cara kawin ya, semua hal ya. Ekonomi, politik semuanya menyeluruh gitu. Sehingga susah disekulerkan atau dipisahkan. Lalu kenapa Turki berhasil? Karena pengaruh daripada Kemal Atatürk yang sangat-sangat niat sekali ya, niat banget. Kenapa Kemal Atatürk ya selain dia punya prinsip kita harus jadi negara sekuler di Turki, ya, ternyata dipengaruhi oleh orang tuanya juga gitu. Apa itu? Jadi ternyata papa dari Kemal Atatürk ini berbeda dengan mamanya gitu. Mamanya itu lebih agamis gitu ya. Jadi dari kecil Kemal Atatürk ini disarankan sekolah di sekolah madrasah, pondok pesantren gitu ya. Sementara papanya ngomong, enggak di sekolah internasional aja. Jadi berantem terus ya, ribut terus ya, di rumah ribut terus ya, nggak ada kedamaian. Sehingga apa? Sehingga Kemal Atatürk itu melihat, lah kok gini ya. Dan ini dasar daripada Kemal Atatürk ya, ketika dia jadi pemimpin, dia berpikir kalau di suatu negara itu misalnya kita nggak memisahkan agama dengan negara, maka ya ribut terus gitu. Sama seperti Konoha. Konoha itu kan sama seperti negara bingung ya. Kita kan bingung ya. Apakah kita negara sekuler? Enggak juga kan. Apakah negara agama? Enggak juga. Apakah negara Pancasila? Enggak juga. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya secara kertas kita negara Pancasila, tapi secara nyata enggak juga. Buktinya apa? Buktinya ada mempersekusi rumah ibadah orang lain gitu. Kalau ya, ada orang mempersekusi rumah ibadah orang lain, berarti nggak punya jiwa kemanusiaan dong. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuannya di mana coba? Jadi kalau kita mempersekusi rumah ibadah orang lain itu, ya ada berapa sila yang dilanggar itu. Ketuhanan dilanggar, kemanusiaan dilanggar, ya kemudian macam-macam. Ada 3 sila yang dilanggar ya. Ini jarang kita sadari guys ya. Kalau saya bongkar ini akan banyak nanti warga Konoha yang kejang-kejang keloncotan berjamaah. Ya, jadi apakah Konoha itu bisa meniru Turki? Bisa guys, kalau kita niat. Tapi butuh pertumpahan darah. Lalu, apakah ada opsi lain? Ada opsi lain, negara agama.
Kalau ya ada kalaunya. Kalau negara agama tersebut bikin kita jadi negara maju, saya nggak anti negara agama kok, nggak anti. Tapi permasalahannya negara agama itu sudah usang, itu sudah tidak berlaku lagi di zaman sekarang ini. Kalau zaman dulu khilafah masih berlaku karena apa? Karena zaman sekarang ini teknologi makin canggih, kemudian anak-anak muda juga berpikirnya makin rasional gitu. Makanya di Turki itu banyak kok anak-anak muda yang tidak peduli dengan agama, bahkan mereka meledek-ledek gitu ya, meledek-ledek orang yang lagi sholat meninggal gitu, mereka meledek ya. Anak Gen Z di Turki itu sangat-sangat luar biasa sekali ya. Mereka lebih berpikir itu lebih masuk akal gitu ya, lebih rasional. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah kalau misalnya kita besok jadi negara sekuler, jadi negara maju? Enggak. Itu apa yang mempengaruhi? Banyak hal yang mempengaruhi. Ya, IQ juga mempengaruhi. Jadi kalau IQ-nya setara gorila nggak bisa juga, nggak bisa menerima bahwa dari negara sekuler itu membawa kemajuan, nggak bisa. Lalu apalagi yang mempengaruhi? Ada banyak yang mempengaruhi ya. Ada banyak guys mempengaruhi kenapa kita jadi negara maju. Ya, IQ mempengaruhi ya. Kemudian ideologi agama mempengaruhi, ajaran agama mempengaruhi, ya, sekularisme mempengaruhi. Karena rata-rata negara maju di dunia ini adalah negara sekuler. Coba sebutkan satu saja negara maju di dunia ini yang tidak sekuler. Rata-rata sekularisme. Tapi kita malah membenci sekularisme, ya itu artinya kita membenci kemajuan. Kalau buatan Barat, ya buatan Barat, warga kuno kan mengatakan bahwa sekularisme itu buatan Barat. Ya kalau tujuannya baik, kenapa enggak? Sama seperti pil misalnya. Kalau pilnya bagus, ya walaupun itu buatan Barat, buatan ini kayak buatan itu kayak, ya kalau kita sehat ya kita berterima kasih dong. Ya jangan sedikit-sedikit, oh ini sesat, oh sedikit-sedikit, oh sesat, ya, seperti itu ya. Bawa agama tahu seperti itu guys. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Silahkan simpulkan sendiri. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Dimana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih telah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.